Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, para menteri, kepala lembaga, gubernur, bupati, dan wali kota, selaku pejabat pembina kepegawaian, para sekretaris jenderal, sekretaris utama, dan sekretaris daerah, tamu undangan, dan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat mengikuti acara pemberian anugerah kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi JPT tahun 2021 dengan kategori sangat baik dan baik, sekaligus launching aplikasi CJAPTI 4.0. Hadirin sekalian, tren tantangan birokrasi ke depan tidak ringan, mengingat kita selalu akan dihadapkan pada lingkungan strategis nasional dan daerah yang berubah dengan dinamis. Dalam 2 tahun terakhir saja, dunia mengalami pandemi COVID-19 yang berimplikasi ke berbagai aspek kehidupan. Percepatan pemanfaatan platform digital dalam pelayanan publik termasuk pola kerja di birokrasi menjadi bukti tingginya dinamika yang terjadi. Hal ini menuntut adanya terobosan dalam mengelola pemerintahan yang berorientasi digital, terbuka, transparan, bahkan lebih lincah dan tidak birokratis. Kita juga berada di era persaingan antar negara yang ketat. Berbagai lembaga internasional memiliki indikator untuk mengukur daya saing nasional, efektivitas pelayanan, keterbukaan dan transparansi, maupun kemudahan berusaha. Karena itu, selain untuk meningkatkan pelayanan publik bagi rakyat, kita juga harus menata birokrasi agar berkontribusi terhadap perbaikan indikator Indonesia di mata komunitas internasional. Hal ini juga berguna bagi daya tarik investasi ke Indonesia. Hadirin yang berbahagia, anugerah kualitas pengisian jabatan pimpinan tinggi atau JPT harus diletakkan sebagai bagian penting dari proses transformasi birokrasi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia maju. Dalam konteks kelembagaan birokrasi yang mengedepankan sistem merit ini, saya mengucapkan selamat kepada instansi baik di pusat dan daerah yang telah berhasil memperoleh penilaian kategori sangat baik dan baik dalam penyelenggaraan proses seleksi JPT secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Saya harapkan semua kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten pada tahun 2024 dapat memenuhi standar kategori yang ditetapkan. Tidak boleh ada kementerian atau lembaga dan Pemda yang tinggal kelas. Seluruh pejabat pembina kepegawaian di pusat dan daerah harus memiliki komitmen mewujudkan kepemimpinan birokrasi yang unggul dan kuat. Kita semua perlu menaruh perhatian tinggi terhadap perbaikan ekosistem kebijakan, seleksi kepemimpinan yang komprehensif, agar seluruh standar yang lebih baik itu dapat diwujud nyatakan. Disinilah pentingnya pengembangan kebijakan dan manajemen talenta ASN di level nasional dan daerah yang kontekstual serta sejalan dengan desain besar pembangunan nasional dan daerah.
Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini KASN juga akan melaunching aplikasi Sijabti, Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi versi 4.0. Harapannya tentu akan memudahkan KASN dalam melakukan pengawasan dan pembinaan seleksi terbuka dan mutasi atau rotasi pejabat pimpinan secara lebih luas dan intensif. Sebagai penutup, saya minta agar KASN serta instansi terkait memperhatikan hal berikut ini. Pertama, rumuskan ekosistem seleksi kepemimpinan ASN yang adaptif guna membangun pimpinan publik yang transformatif. Dengan ekosistem yang baik akan lahir pimpinan yang memiliki ide visioner sekaligus mampu melakukan eksekusi kebijakan dan langkah-langkah konkret dalam menjawab tantangan pembangunan. Kedua, kita menyadari Indonesia negara besar yang penuh dengan keberagaman. KASN dan jajaran pemerintahan agar mendesain strategi nasional yang terpadu untuk menciptakan dan memperkuat fungsi ASN sebagai perekat dan pemersatu dalam ikatan kebangsaan. Otonomi daerah dan desentralisasi janganlah mengotak-atik kita dalam semangat kedaerahan. Marilah kita kuatkan visi besar otonomi daerah bahwa daerah yang maju akan berkontribusi bagi Indonesia yang maju. Ketiga, KASN perlu memperkuat peran pengawasan sistem merit di era demokrasi. Prinsip netralitas dan profesional harus menjadi platform bersama bagi para pengambil kebijakan di pusat dan daerah. Disinilah pentingnya peran KASN dalam menjaga relasi birokrasi dan visi kepemimpinan sesuai prinsip meritokrasi. Kiranya kita membangun wajah birokrasi yang mendukung agenda transformasi Indonesia Emas 2045. Akhir kata, saya mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara yang telah menyelenggarakan acara ini sebagai momentum pendorong akselerasi dan evaluasi untuk mewujudkan SDM ASN berkelas dunia sebagaimana diamanatkan oleh undang-undang. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.